Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Jafar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Aryano sehat walafiat. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi mohon izin ini masih agak batuk dikit-dikit. Pak Jafar, hari ini kita akan bahas satu tema yang luar biasa, yaitu terkait dengan ekspor sementara. Mohon izin bertanya-tanya dan nanti bisa ada penjelasan. Mohon izin Pak Jafar, Bang bisa dijelaskan apa itu ekspor Pak Jafar? Baik, benar Mas Aryano. Ini tema yang sangat menarik ya. Jadi ini tema yang sangat terkait dengan para pengusaha kita dan masyarakat kita, sehingga para pengusaha, masyarakat mesti paham ya. Dengan paham ketentuan ekspor sementara, nanti mereka akan lancar dan akan dapat meminimalkan cost yang nggak perlu di lapangan. Gitu Mas. Siap, baik Pak Jafar. Kalau ekspor sementara itu apa ya Pak, sama tujuan kenapa harus ada ekspor sementara Pak Jafar? Baik, dari definisi atau pengertian ya Mas Aryano ya. Kalau ekspor sementara itu berarti aktivitas untuk mengekspor barang ke luar negeri, keluar daerah pabean itu sementara waktu di sana. Terus kemudian barangnya akan diimpor kembali atau reimpor ya. Jadi secara definisi ringkasnya ekspor kemudian akan diimpor kembali. Jadi seperti nitip ya Pak Jafar. Ya, ada yang tujuannya macam-macam ya. Ada yang untuk nanti diekspor sementaranya untuk perbaikan atau untuk servis, ada yang perbaiki diuji, atau bahkan ada yang untuk pameran. Pameran. Siap-siap Pak Jafar. Nah, kalau untuk barang-barang yang diekspor sementara, apakah semua barang atau ada barang-barang kriteria tertentu yang bisa diekspor sementara ini? Iya, secara umum tidak ada batasan ya, barang ekspor sementara mesti apa nggak ada ya. Sebenarnya barang apapun dapat diekspor sementara asalkan nanti dapat ditandai barangnya itu saat diekspor sementara, kemudian saat diimpor kembali dapat pastikan sama barangnya. Ya. Berarti harus ada tanda ya begitu. Betul. Ini bahwa ini adalah barang yang diekspor sementara, sehingga nanti ketika ditarik kembali udah paham tuh. Keren juga ya, baru belajar udah paham tuh ya. Siap. Dan ekspor sementara ini ada jangka waktu enggak, atau ya pokoknya kita nitip sebelum diambil, pokoknya ya masih sifatnya ekspor sementara, atau ada jangka waktunya Pak? Ya seperti kita hidup kita inilah Mas ya. Ada waktu sementaraannya ya. Nah, kalau kita hidup sementara mungkin 60 tahun ya, atau 60 sekian tahun. Nah, ekspor sementara juga ada waktu maksimalnya di luar negeri. Berapa tahun? Yaitu paling lama 2 tahun. 2 tahun Pak. 2 tahun. Andai lebih 2 tahun masih diperkenankan dengan syarat nanti melampirkan semacam kontrak, dokumen, alasannya apa, lebih 2 tahun itu. 2 tahun maksimal. Kalau minimal ada batas atau nggak ada? Nggak ada ya. Berarti baratnya sebulan, 2 bulan. Paling lamanya yang ada. Hanya paling lamanya ya. Itu di mana ketentuannya? Ada di PMK nomor 175 tahun 2021 ya. Oh, jadi nanti bisa dibaca detailnya ya di PMK. Rekan-rekan yang mau belajar detail silahkan di PMK nomor 175 tahun 2021 tentang pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor ya, gitu. Oke, cukup jelas Pak Jafar. Nah, ekspor sementara ini kan harusnya sesuatu yang memudahkan barangkali ya untuk kita gitu misalkan. Nah, ini bagaimana kita persyaratan untuk bisa mendapatkan gitu ya izin untuk ekspor sementara gitu? Mudah sebenarnya kalau kita lihat di PMK ini ya, ekspor sementara hanya dibutuhkan si eksportirnya perlu ke kantor bea cukai setempat untuk permohonan dan dilampiri dengan dokumen-dokumen invoice, packing list tadi ya, kontrak terkait dia diperbaiki atau diuji atau dipamerkan itu berapa lama, di mana, dan seterusnya begitu ya. Nah, nanti setelah diteliti oleh bea cukai di kantor di mana barang akan diekspor, nanti diberikan izin ekspor sementara begitu ya. Berarti dokumennya diteliti sekaligus barangnya Pak Jafar? Atau hanya yang penting dokumen saja, barang tidak perlu ditunjukkan? Iya betul, nanti kita masuk ke tahap saat ekspornya. Nanti si eksportir mesti nanti membuat namanya PEB, pemberitahuan ekspor barang. Dan nanti di PEB itu dia harus memilih yaitu jenis ekspornya ekspor sementara.
Nah, nanti otomatis sistem CISA Bea Cukai akan menunjuk dapat namanya PPB, pemberitahuan pemeriksaan barang, Mas. Oh, siap. Jadi diperiksa barangnya, dicek, difoto. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini contohnya ada apa nih? Ada barangnya gitu ya, handycam. langsung ditunjukkan. Barangnya adalah handycam merek Sony. Nanti di sini ada, Mas, serial number di sini. Serial number di sini mesti dicantumkan, diperiksa bea cukai, difoto. Nanti saat ekspor sementaranya di record semua, nanti saat impor kembali masih sama. Gitu. Berarti dicocokkan dengan invoice ya Pak? Invoice dan barangnya. Kalau untuk tata caranya itu gampang atau sulit gitu ya? Permohonan reekspornya, ekspor sementaranya, mudah sekali Mas, karena sudah menggunakan SKP ya, sistem komputer pelayanan ya. Oh, berarti online. Online. Sudah online. Masa kita GoFood aja, Gojek aja online, masa ekspor impor enggak berarti online? Yang penting ya. dokumennya lengkap, barangnya ada, prosesnya gampang. Betul. Ya. Kalau jaringan sekarang kan dimanapun di dokum nih. Siap. Betul. Baik, ini kan tadi pada saat kita mengajukan, kemudian barang-barangnya juga harus ditunjukkan. Bagaimana kalau ternyata pada saat nanti diperiksa begitu, barangnya berbeda dengan yang diajukan untuk izin ekspor sementara. Wah, ini pertanyaan bagus banget ini ya. Kayaknya sudah menjiwai ekspor impor ini, Mas Arya. Belajar juga ini siap jadi sobat ini siap. Jadi andai pas diperiksa, ini misalnya nih ada handycam merek Sony, misalnya nomor serinya misalnya 1603, diperiksa bea cukai 1604 misalnya. Jadi yang di PEB nanti mesti dibetulkan Mas. Nanti oleh bea cukai diberikan namanya nota pemberitahuan untuk dibetulkan. Notul pembetulan PEB yang semula 1603 mesti disamakan dengan yang di fisik barangnya 1604. Berarti harus sama persis antara dokumen dengan fisik barangnya. Jadi tidak serta-merta ini tidak sama langsung ditolak ya, tetapi ada tahapan untuk diperbaiki berarti. Jadi pertama tadi izin ekspor sementaranya, kedua pelaksanaan ekspornya. Nah, pas ekspornya itu tadi kalau ada yang kurang sesuai nanti mesti dibetulkan. Nah, nanti dapat namanya NPE, nota pelayanan ekspor atau namanya rilis ekspor, boleh ekspor kalau sudah dibetulkan sama dengan fisik barangnya. Gitu, Mas. Oh, siap. Terima kasih Pak Jafar penjelasannya terkait dengan ekspor sementara ya. Gampang kan? Gampang ini berarti ya. Cuma kan orang kadang pandangannya sudah ini kayaknya sesuatu yang sulit, jangan-jangan dipersulit ya. Ternyata tahapannya mudah, yang penting dokumennya lengkap, kesesuaian barang, kemudian pengajuannya juga bisa secara online. Baik, terima kasih Pak Jafar atas penjelasannya. Baik, sama-sama Mas Aryono. Terakhir ada yang mau disampaikan Pak Jafar? Nah, yang hal penting yang mungkin tadi terlewatkan adalah manfaatnya apa ekspor sementara untuk pengusaha, untuk masyarakat. Nah, ketika dapat izin ekspor sementara, kemudian reimpornya sama, dapat namanya pembebasan biaya masuk Mas saat reimpornya. Pembebasan biaya masuk. Ini yang berarti menyenangkan. Bayarnya cuma sekali aja berarti. Kalau ekspornya kan nggak kena biaya keluar nih. Kena biaya keluar. Ekspornya. Kalau dipastikan saat reimpornya, ini misalnya diekspor sementara ke Jepang, di servis. Kemudian saat reimpor diberitahukan si eksportir tadi itu barangnya persis sama, itu nggak kena biaya masuk Mas. Tidak perlu bayar lagi. Wah, hemat ini. Ini yang perlu diketahui masyarakat. Asalkan saat saat ekspor sementara dan reimpor barangnya dipastikan sama dokumennya lengkap ya. Oke, baik, terima kasih Pak Jafar atas penjelasannya hari ini. Semoga mencerahkan semoga bermanfaat pemerhati ya, para pemerhati ekspor sementara dan impor. Baik, terima kasih. Oke.